Sebut 10 tahun era SBY tak pernah ganti cap, Andi Malarangeng ditabok Valdo dan Ferdinand. Ditulis oleh Nia Alif di simor.com. Tidak aneh rasanya kalau Demokrat bertambah kencang nyinyirannya semenjak periode kedua Jokowi. Mirisnya, bulian yang mereka tujukan ke pemerintah nyatanya seperti menampar muka sendiri. Seperti nyinyiran soal PPKM padahal merekalah yang dulunya provokasi lockdown. Begitu juga dengan isu kudeta partai oleh Muldoko, nyatanya SBY yang mencuri Partai Demokrat dan menjadikannya partai dinasti. Bahkan mengubah akta pendirian dan menuliskan namanya beserta alamat rumah sebagai kontak partai. Ibas juga dengan tak tahu malu mengomentari bansos di lapangan agar jangan sampai dikorupsi. Padahal dirinya kerap disebut di kasus korupsi Hambalan dan lolos karena anak presiden waktu itu. Kini lagi-lagi Demokrat dan dinastinya kembali membuat geger dengan mengomentari jet pesawat. Padahal era Jokowi tak ada anggaran pembelian pesawat baru seperti era SBY. Nyinyiran ini salah satunya datang dari mantan koruptor Andi Malarangeng. Dilansir dari kumparan.com, Andi menyebut selama 10 tahun SBY memakai pesawat bekas Presiden Soeharto dan cat pesawat tetap sama, yakni kuning keemasan tak pernah diganti. Kalau pesawat kan waktu zaman Pak SBY menggunakan pesawat presiden itu yang tinggalannya Pak Harto, tapi itu rasanya nggak pernah ada. Setahu saya nggak pernah ada pengecatan. Selama 10 tahun beliau menggunakan tinggalan dari Pak Soeharto dan tidak pernah diubah catnya atau pakai Garuda, kata Andi kepada Kumparan pada Rabu 3 Agustus kemarin. Tak pelak pernyataan Andi Malarangeng membuat berang banyak pihak yang ternyata lebih mengetahui sejarah sebenarnya. Ferdinand hingga Valdo memberikan beberapa komentar dan sukses menabok Andi. Andi Malarangeng mengatakan di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, pesawat kepresidenan tidak pernah dicat ulang. Ini namanya mengubah sejarah. Indonesia tak punya pesawat kepresidenan era Soeharto hingga 2012. Tulis @Ferdinand Hayam 3. Staf khusus Mensesnek Valdo juga ikut mengomentari dengan menanyakan pesawat era Soeharto mana yang dimaksud. Karena sebelum SBY, pesawat kepresidenan diketahui hanya menyewa dan membutuhkan anggaran besar. Seperti diberitakan oleh kumparan.com, Valdo menegaskan memang tak pernah ada anggaran pengecatan pada kepemimpinan presiden sebelumnya. Namun ia melemparkan kritik karena pengadaan pesawat kepresidenan Boeing 737-800 BBJ-2 atau Boeing Business Jet 2 justru dilakukan saat kepemimpinan SBY. Ya, memang tidak ada budget cat pesawat 2 miliar rupiah di pemerintahan sebelumnya. Tapi beli pesawat kepresidenan BBJ-2 820 miliar ada. Selain itu, pemerintah sebelumnya juga sewa pesawat Garuda yang banyak habiskan anggaran. Ujar Valdo Kamis 5 Agustus. Lalu, ia menagih bukti bahwa SBY pernah memakai pesawat bekas Presiden Soeharto yang disebut berwarna kuning keemasan dan tidak pernah diganti catnya. Apa ya Presiden SBY pernah pakai pesawat peninggalan Presiden Soeharto yang ada kuning keemasan itu? Ini yang catatannya belum ketemu. Mungkin Om Andi bisa jelaskan ke publik. Jelas Ketua DPW PSI Sumbar ini. Kami harap tidak ada upaya memanas-manasi publik dengan sesuatu yang tidak ada buktinya. Pesawat itu sudah lama terkenal jadi pesawat Wapres. Pesawat itu sudah lama terkenal jadi pesawat Wapres sejak zaman Pak JK sampai Pak Budiono. Silakan Om Andi tanya Pak Wapres JK atau Budiono, kapan Pak SBY pakai itu? Biar publik tahu. Valdo. Lebih lanjut, Valdo menegaskan pengecatan pesawat menjadi merah ini sudah sesuai prosedur. Selain itu, perawatan pesawat juga menggunakan belanja dalam negeri, sehingga diharapkan bisa menggerakkan sektor perekonomian yang sedang babak belur. Kalau krisis begini, belanja pemerintah justru perlu didorong. Sektor swasta lagi teriak, bisa makin banyak PHK kalau belanja dalam negeri dipolitisir terus. Kalau beli pesawat 820 miliar rupiah, kan itu dulu belanja luar negeri. Di sini agak berbeda konteksnya. Tutup Valdo. Pernyataan Valdo ini tidak hanya sukses menabok Andi Malarangeng dan Demokrat, tapi juga membongkar borok SBY yang doyan impor dengan menggunakan anggaran negara. Termasuk viral menantunya, Anissa Pohan, yang ketahuan belanja tas Chanel dan berbagai barang mewah di Paris pasca AHY kalah pilkada. Video yang ketahuan dari Instagram story tersebut kini viral di media sosial, menunjukkan betapa nakalnya mereka, hingga menghindari pajak dengan membungkus barang belanjaan dengan tas besar.
Tentu harusnya rakyat yang cerdas tak akan mau lagi dibodohi oleh Demokrat versi AHY beserta dedengkotnya. Hambalang yang mangkrak sudah jadi saksi sejarah warisan zaman SBY. Jangan sampai anak turunannya memimpin negeri dan menambah banyak catatan bangunan mangkrak. Kita yang waras mana pemimpin sejati dan hanya modal janji dan nyinyir. Semoga sosok pengganti Jokowi nanti bisa meniru kesederhanaan dan juga totalitasnya dalam bekerja. Begitulah kura-kura. Masih efektifkah drama playing victim yang dimainkan Partai Demokrat? Ditulis oleh Joy Putra dari siwa.com. Sungguh menggelitik kelakuan para politikus Demokrat di masa pandemi ini. Semakin terlihat jelas karena partai yang akan diprediksi makin merosot suara elektabilitasnya ini melakukan manuver politiknya yang sudah basi, yakni bermain drama. Di awal pandemi, AHY memakai putrinya untuk melancarkan serangan politik ke pemerintah dengan menuliskan surat terbuka berisi ajakan lockdown. Tulisan yang diunggah dengan dalih pekerjaan sekolah menuai kritik dari warganet. Pegiat media sosial Denny Siregar bahkan menyindir tulisan putri AHY yang berbau politik yang mengakibatkan kader-kader Demokrat menyumasi dirinya. Hal yang paling heboh adalah ketika Andisa Pohan mencak-mencak di media sosial karena tidak terima putrinya dibully warganet. Berlanjut dengan kehebohan nasional di mana AHY menuduh pihak istana mengkudeta partainya. Perseteruan Cikeas versus para kader senior Demokrat dan Muldoko yang disebabkan terpilihnya AHY sebagai ketua umum yang menurut mereka janggal. Tak itu saja, alasan perpecahan disebabkan penolakan dinasti politik serta keluhan pemungutan iuran dari setiap anggota fraksi di DPD dan DPC. Pada momen ini, keluarga Cikeas memainkan drama politiknya agar mendapatkan simpati dari publik karena AHY terzalimi. Perpecahan di internal partai pun tak dapat terhindarkan. Perang opini antar mereka untuk menjatuhkan satu sama lain telah menguras pikiran dan energi masyarakat karena pemberitaan setiap hari selama sebulan lebih. AHY disebut tak mempunyai masalah yang berarti ketika ditetapkan sebagai ketua umum. Tanpa berkeringat, AHY mendapatkan posisi tertinggi yang diwariskan oleh bapaknya. Kecakapan dalam berpolitik yang minim menguji dirinya untuk membawa bahtera partai yang sebentar lagi karam. Drama demi drama selama setahun lebih di masa pandemi terus dijalankan. Keluarga Cikeas dan kadernya terus menyerang pemerintah dengan kritikan-kritikan yang tidak konstruktif. Sudah merupakan tabiat orang-orang Demokrat apabila keluarga Cikeas disentil dan dikritisi, maka para kader akan membela mati-matian keluarga ini. Beragam serangan dari mereka yang tujuannya seragam, yakni menuduh dengan kata buzzer rupiah di setiap cuitan mereka. Dan isu yang berkembang akhir-akhir ini seputar pengecatan ulang pesawat kepresidenan membuat para Demokrat baper dengan alasan akan menghilangkan jejak sang mantan. Loh, memangnya pesawat kepresidenan punya keluarga Cikeas? Kok ngatur-ngatur pemerintah untuk tidak mengubah warna cat pesawat? Aneh dengan partai ini, hal remeh-temeh bisa diangkat menjadi polemik. Sepertinya ini sebuah gimmick politik yang ditanamkan para kader Demokrat untuk membuat sensasi yang kontroversial di media sosial agar dapat mencuri perhatian publik. Bagi saya, strategi ini tidak mengeluarkan modal besar dan tenaga daripada turun ke lapangan bekerja untuk rakyat. Karena menurut saya mencari perhatian publik untuk mengangkat citra partai melalui media sosial lebih murah kosnya ketimbang membantu rakyat yang terdampak pandemi. Dan biasanya ketika warganet membuli nyinyiran para kader, lalu mereka akan memainkan drama politiknya seakan-akan teraniaya. Contoh yang gamblang adalah saat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaun yang merasa SBY mendapat hujatan karena masalah pesawat kepresidenan. Jansen memainkan drama politiknya dengan membawa-bawa orang-orang yang berbuat durhaka kepada SBY. Lebih lanjut, Jansen menegaskan, tapi satu yang tak boleh kalian lupa. Kalian dulu adalah orang-orang yang menolak ketika pesawat presiden ini dibeli, bahkan menyarankan dijual. Dan Pak SBY diserang karena ini. Dengan cuitan ini bisa kita katakan sebuah narasi berisi drama SBY yang dizalimi oleh pendukung pemerintah. Sehingga politik drama yang dimainkan seperti ini diharapkan bisa mempengaruhi sebagian masyarakat menjadi bersimpati. Apa langkah strategi Partai Demokrat yang dipimpin AHY untuk membuat partai ini tetap survive? Menurut pandangan saya, kembali memainkan drama politik untuk menyerang pemerintah di media sosial adalah langkah efektif partai ini untuk mendapatkan perhatian publik. Sekali lagi, playing victim dan baper adalah cara terbaik Partai Demokrat untuk menaikkan suara elektoral yang mulai merosot.